Selamat malam untuk para peserta yang sudah bergabung dalam webinar kita kali ini. Kemudian kepada kakak pemateri yang sudah meluangkan waktu juga untuk memberikan atau share pengalamannya dalam persiapan seleksi beasiswa LPDP ini. Eh, Langsung saja kita mulai webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena backgroundnya agak lari soalnya pencahayaannya agak kurang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam untuk para peserta yang sudah berkenan hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh pejuang beasiswa LPDP pada malam hari ini, dan juga kepada kakak pemateri yang sudah berkenan untuk hadir juga dalam membagikan pengalaman mereka dalam persiapan beasiswa LPDP ini. Eh, Kami ucapkan selamat kepada para peserta yang memiliki animo yang tinggi untuk mempersiapkan diri untuk menggapai beasiswa LPDP ini. Adapun pepatah kuno mengatakan di mana sedia payung sebelum hujan. Di sini kami tim pejuang beasiswa LPDP menghadirkan webinar ini untuk para peserta bisa mendapatkan berbagai media atau informasi tambahan guna menambah langkah teman-teman dalam meraih beasiswa LPDP pada malam hari ini. Dengan demikian, setiap peserta yang hadir bisa menyimak webinar yang akan berjalan nantinya, kemudian bisa mencatat dengan baik dan seksama setiap pengalaman, tips, dan trik yang akan dibagikan oleh para pemateri pada malam hari ini. Dengan bangga kami mempersembahkan webinar LPDP dengan judul Kiat Sukses Meraih Beasiswa LPDP 2024 yang dipersembahkan oleh pejuang beasiswa LPDP. Pada hari ini Sabtu 20 Januari 2024 bersama saya Naldi Edison Ematan yang akan memandu jalannya webinar kita pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut pada sesi webinar, kita akan masuk pada perkenalan pemateri. Untuk itu, Kak Febri bisa bantu dalam perkenalan pemateri kita pada malam hari ini. Kematian. Materi anjir. Oh, blok karek gitu. Kesel banget. Halo, untuk Kak yang mikrofonnya masih aktif bisa mohon dinonaktifkan. Oke, yang pertama ada Kak Manggala Wirya Tantra, Award LPDP tahap 1 tahun 2023, program beasiswa targeted PNS TNI Polri asal Tulung Agung. Sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di Filsafat Universitas Gajah Mada. Kemudian untuk S1-nya Pendidikan Agama Buddha STABN Raden Wijaya Wonogiri, S2 Manajemen Pendidikan Universitas Jakarta. Lanjut ke Febri. Ya, yang berikut ada pemateri kita ialah Kak Hikmah Santi Suci L. Awardee LPDP tahap 2 tahun 2023, program beasiswa daerah afirmasi asal Ternate Maluku Utara. Untuk background pendidikan S1 Ilmu Komunikasi BINUS University dan akan melanjutkan pendidikan magister di MA Digital Media Culture and Society University of Manchester. Oke, lanjut Kak Febri. Pemateri kita yang ketiga ialah Kak Ayu Desrani. Awardee LPDP tahap 2 tahun 2023, program beasiswa reguler asal Palembang. Dan untuk background pendidikannya, S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Fatah Palembang, S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
dan akan melanjutkan pendidikan doktoral di penelitian dan evaluasi pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, dengan demikian kita sudah berkenalan dengan pemateri kita pada malam hari ini. Disclaimer ya untuk para peserta, di mana dalam webinar kita kali ini para pemateri akan sharing dan membagikan observasi dari para pemateri terkait pengalaman mendapatkan beasiswa LPDP. Ini mungkin rangkaian kecil persiapan dari para pemateri, pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan nantinya. Untuk itu, para peserta diharapkan tetap memperhatikan mikrofonnya untuk di mute agar tidak mengganggu jalannya penyampaian dari pemateri. Dan di akhir sesi webinar akan ada sesi tanya jawab dan teman-teman bisa bertanya jawab nanti di situ. Kemudian untuk webinar ini nanti kami dari tim Pejuang Beasiswa LPDP akan menguploadnya di YouTube Pejuang Beasiswa LPDP dan nantinya teman-teman bisa mengakses di YouTube nanti juga. Oke, tanpa berpanjang kata, langsung saja ya kita mulai pada pemaparan materi yang pertama, di mana kami berikan kesempatan kepada Kak Ayu, dan Kak Ayu akan memberikan atau membagikan materi tentang tips lulus LPDP dalam negeri. Kepada Kak Ayu, kami persilahkan. Baik, Kak baik. Ayu, untuk Terima itu kasih kami kepada persilahkan Kak Nabi. kesempatan. Ya, Terima kasih sama-sama. saya ucapkan kepada Kak Nabi telah memberikan saya kesempatan untuk sharing mengenai beasiswa LPDP. Izinkan saya di-share PPT yang sudah saya buat. Oke, baik. Sudah terlihat Kak Nabi? Sudah Kak, sudah terlihat dengan jelas. Oke. Baik. Eh, kita mulai saja tanpa berlama-lama karena hari sudah semakin larut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pejuang beasiswa LPDP. Salam sejahtera, semoga teman-teman sehat selalu dan berbahagia. Pertama saya ucapkan eh, terhormat kepada para pejuang beasiswa LPDP atau tim yang telah mengadakan sharing session ini, khususnya kepada Kak Febri telah mengundang saya secara langsung untuk sharing session. Yang kedua, saya ucapkan hormat juga kepada para pemateri yang juga sudah meluangkan waktu hari ini. Tidak lupa kepada para pejuang beasiswa LPDP, kepada teman-teman yang saat ini sedang benar-benar berjuang untuk meraih beasiswa LPDP. Langsung saja di sini saya memberikan judul dari materi saya pada hari ini, yaitu bukan tips lolos beasiswa LPDP. Kenapa bukan tips? Karena saya sendiri bukan eh, yang tiba-tiba langsung lolos gitu karena mengikuti tips and trick, tapi melalui beberapa pengalaman yang sangat luar biasa, di mana saya melewati 5 tahap eh, pendaftaran beasiswa LPDP. Anji. Mungkin di sini ada yang juga pernah melamar beasiswa LPDP dan belum rezekinya, belum lolos. Dan ini sangat sesuai mungkin materi-materi buat teman-teman pejuang beasiswa LPDP karena saya tidak mempunyai tips dan trik yang begitu apa ya, yang begitu luar biasa yang bisa diikuti, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman perjalanan saya yang akhirnya bisa lulus beasiswa LPDP. Bisa dilihat di sini di status pendaftaran dari 2021 saya
mendaftar dan lulus di 2023 akhir. Dari yang tidak lolos administrasi sampai yang tidak lolos substansi. Ada bakat skolastik juga. Dan akhirnya saya lulus di pendaftaran kelima di tahap 2 kemarin tahun 2023 di Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membagi apa yang membuat saya tidak lolos dan kemudian saya lolos, kemudian tidak lolos, dan kemudian akhirnya lolos. Pertama, 4 kali saya ditolak dalam beasiswa LPDP. Yang pertama saya gagal di bagian administrasi. Sebenarnya administrasi ini sesuatu yang admin ya. Ketika teman-teman menguasai Buklet, harapannya pasti bakal lulus. Sesuai apa yang ada di Buklet dan teman-teman memenuhinya pasti akan lulus. Nah, saya juga di administrasi sebenarnya sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi hanya karena satu hal yang sangat kecil sehingga membuat saya tidak lulus. Yang pertama, saya memang berasal dari daerah afirmasi. Saya mengambil daerah afirmasi dan saya saat itu sudah kerja di Bandung, sudah berdomisili di Bandung. Pada saat saya daftar beasiswa pertama kali. Artinya di sana saya tidak benar-benar membaca buklet mengenai persyaratan yang tertera sesuai dengan jalur beasiswa yang saya ikuti. Jadi, yang pertama yang bisa dilihat adalah setiap jalur beasiswa yang teman-teman ikuti itu berbeda-beda ya. Baik itu targeted, baik itu umum, baik itu afirmasi itu beda-beda. Jadi harapannya teman-teman bisa membaca buklet yang sejelas-jelasnya, penuhi semua persyaratannya, terutama dokumennya. Yang kedua, saya tidak lolos pada bakat skolastik. Sebenarnya di sini saya memang tidak serius dalam belajar. Plus, emang tidak pandai dalam menghitung. Jadi saat itu skornya itu hanya kurang 2 atau 3 gitu ya. Sehingga saya tidak lolos. Dan tahap berikutnya, apa yang saya lakukan? Saya mencari LOA. Karena saya sadar saya tidak pandai dalam menghitung dan LPDP pada saat itu sudah menyediakan jalur LOA dan non LOA, maka saya mencari LOA agar melewati proses bakat skolastik. Nah, selanjutnya itu saya tidak lolos di pendaftar ketiga di substansi. Nah, substansi ini sebenarnya paling banyak menggugurkan calon-calon pejuang beasiswa LPDP. Paling banyak. Dari pendaftar yang ribuan, yang akhirnya hanya diterima sekitar 3.000, 4.000, sampai 5.000. Kenapa saya tidak lolos di substansi ini? Karena tidak latihan. Tidak latihan dan saya merasa diri saya, oh, saya punya pengalaman, saya sudah menjadi seorang dosen, dan saya mau S3, saya sudah punya pengalaman menjadi seorang dosen, saya punya publikasi, saya, ya saya. Jadi jawaban saya itu terlalu melambung tinggi, terlalu jauh, sehingga apa ya? Sehingga di akhir itu di bagian psikologi saya melihat ibu itu apa namanya interviewer cenderung memuji tapi kesannya meremehkan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya coba ikut eh, apa? Coba ikut mentoring
baik itu esai, baik itu wawancara. Nah, pada tahap ketiga ini saya juga sedang dihadapi hamil. Lagi hamil, hamil muda, jadi lagi ya lagi keliling-keliling. Nah, yang keempat, pada tahap keempat ini saya tidak lulus juga ternyata. Substansi. Kenapa nggak lolos? Gimana ya? Karena saya lintas jurusan, saya tidak linear. Yang tadinya saya bahasa Arab, terus saya bahasa Arab linear, tiba-tiba saya mengambil penelitian dan evaluasi pendidikan. Jadi saya dihadapi dengan interviewer yang luar biasa. Saat itu interviewernya mungkin sudah sangat senior, profesor, dan beliau ahli dalam penelitian, ahli dalam bidang yang akan saya ambil, yaitu penelitian dan evaluasi. Akhirnya saya kena mental duluan. Karena karena apa? Karena argumen yang saya cantumkan itu, yang saya sebutkan itu tidak kuat, lemah. Saya tidak mempunyai kontribusi yang jelas. Kenapa saya harus mengambil jurusan ini dengan kontribusi yang seperti ini? Dan keadaan juga pada saat itu hamil 5 lahiran. Jadi udah ngep-ngep gitu. Nah, saran saya yang saya evaluasi adalah pastikan eh, kita siap tanpa ada hambatan apapun. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat, bisa mengambil poin-poin apa yang sekiranya nanti bisa diantisipasi oleh teman-teman. Oke. Nah, itu tadi pengalaman saya yang dari yang tidak lulus, dari yang saya gadis sampai saya punya anak baru lulus. Dan sekarang saya akan berbagi kepada teman-teman mengenai persiapan apa yang saya lakukan untuk mendaftar beasiswa LPDP yang tahap kelima, pendaftaran kelima. Nah, persiapan awal yang saya lakukan di sini pertama, saya memahami dan membaca betul buklet LPDP. Jadi buklet LPDP itu harus dipahami, dibaca dengan jelas, dengan teliti, entah itu afirmasi, entah itu umum ataupun targeted. Yang kedua, pilih jalur beasiswa yang sesuai. Beasiswa yang sesuai itu yang seperti apa? Misalkan kita dari daerah afirmasi, pilih daerah afirmasi. Ketika kita tidak termasuk dalam kategori daerah afirmasi, disabilitas atau targeted dan sebagainya, pilih jalur umum. Tapi kalau kita ada memenuhi salah satu dari beasiswa yang lain, kecuali umum ya, karena umum ini pendaftarnya paling banyak, bisa masuk ke jalur beasiswa yang kita masuk dalam kategori tersebut. Yang ketiga itu LOA dan non-LOA. Sebenarnya ini pilihan ya, LOA non-LOA ini. Ketika teman-teman yakin ingin mendaftar beasiswa dan PDP, teman-teman sudah persiapan apa administrasinya secara lengkap, baik itu dokumen ataupun essay ya. Nah, LOA boleh kalau memang teman-teman mau jalur LOA, dan LOA pun boleh. Teman-teman sudah mempersiapkan belajar untuk belajar bakat skolastik. Yang keempat itu mencari mentor dari awardee. Nah, mentor ini ternyata penting ya. Eh, kita tahu arah ke depannya bagaimana kita dapat beasiswa LPDP. Yang tadinya kita secara umum masih literasinya masih sangat rendah gitu kan, tidak mempunyai informasi yang lebih mengenai LPDP, melalui mentor dari awardee ini sangat membantu teman-teman dalam selangkah lebih maju dari teman-teman yang tidak mendapatkan mentor. Nah, ini hanya persiapan awal ya. Nah, yang kedua di sini adalah administrasi menentukan substansi. Betul, administrasi itu akan menentukan proses substansi teman-teman. Di mana? Di mana? Yaitu di essay. Menurut saya di essay. Di essay ini sangat tricky sekali ketika teman-teman nanti melaksanakan substansi. Nah, apa aja yang harus teman-teman lakukan? Ini bukan harus ya gitu ya. Yang memang ya harus dilewati gitu. Yang pertama itu melakukan cek kelengkapan dan kesesuaian. Kelengkapan dan kesesuaian ini baik itu TOEFL dan sebagainya itu sesuai ya.
Yang kedua itu personal statement. Personal statement ini yang ada pertanyaan, kelemahan, kelebihan, eh, hal yang kamu banggakan, hal yang membuat kamu merasa sedih, yang kayak kayak gitu. Nah, ini penting. Ternyata personal statement ini nanti di proses wawancara itu ditanya, eh, ditanya apa yang membuat kamu merasa sangat terpuruk kondisi saat ini gitu. Nah, apa yang kita tulis itu kita sampaikan nanti di eh, proses substansi. Nah, pastikan yang kita tulis ini tidak begitu baik, tidak begitu meninggi gitu ya, tapi tetap pada sesuatu yang membuat itu benar-benar diri kita gitu, tidak yang diada-adakan. Yang kedua, yang ketiga itu esai kontribusi nanti dibahas sama Kak Manggala, insya Allah. Nah, esai kontribusi ini juga pengaruhnya besar sekali karena di proses substansi itu yang dikulik-kulik itu adalah esai kontribusi. Esai kontribusi itu ya kita ditanyakan latar belakangnya, kita eh, apa mau kuliah kemana, kenapa, dan mengapa, kontribusinya apa. Lah, yang seperti itu harus sesuai dan juga harus benar-benar apa ya, ya harus benar-benar sesuai dengan konsepnya LPDP, yang LPDP cari. Yang keempat itu adalah proposal disertasi. Nah, proposal disertasi ini khusus S3 ya. Khusus S3 itu ada proposal disertasi. Nah, pada saat substansi ternyata proposal disertasi ini untuk S3 itu penting sekali. Ya, nama juga S3, udah beranjak ke S3, artinya kita dihadapkan pada research, yaitu pembelajaran by research, dan kedepannya itu bagaimana kita melakukan penelitian. Apa yang ingin kita teliti, kebaruannya apa, novelty-nya apa, dan bagaimana kita melakukan penelitian ini. Nah, ini harus dipahami. Di bagian buklet di proposal disertasi S3 ini sudah ada apa-apa yang harus kita isi di proposal disertasi, dipahami karena menurut saya itu cukup apa ya, cukup sedikit tricky lah dalam membuat proposal disertasi S3 ini. Nah, yang terakhir, pastikan semua yang teman-teman tulis ini direview dan juga direvisi. Boleh meminta eh, apa teman-teman awardee yang sudah lulus atau teman yang punya teman yang sudah lulus atau memang profesional. Misalkan pada bidang proposal disertasi ya kalau saya sendiri itu minta dosen yang ahli pada bidang saya minta di review dan akhirnya nanti saya revisi. Dan bagian esai kontribusi juga saya mengirimkan esai kontribusi saya itu ke banyak awardee, terutama Kak Umar, mungkin ada yang kenal ya, ke Kak Umar berkali-kali saya revisi. Berkali-kali saya revisi, berkali-kali saya kirim ke sini karena itu penting untuk menentukan beberapa pendapat gitu ya. Bagaimana pendapat ini dan pendapat ini. Dan nanti jangan lupa dari pendapat-pendapat tersebut kita harus merevisi dan mendapatkan esai yang benar-benar sesuai dengan LPDP. Oke. Nah, Nah, maksimal saat wawancara. Kemarin saya cerita sedikit pada saat wawancara saya mungkin sudah apa ya, sudah cukup insecure lah ya, bahasanya insecure karena dua kali interview dan dua kali juga itu gagal, dan sampai akhirnya saya merasa ya udahlah, nggak usah latihan lah, toh juga kalau nggak lulus ya udah gitu kan. Padahal pada saat itu satu-satunya kesempatan saya untuk mendapatkan beasiswa LPDP karena TOEFL saya itu sudah H-7 kayaknya, H-7 expired. Dan akhirnya saya meyakinkan diri saya harus lulus. Bagaimana saya eh, melewati proses wawancara ini? Saya menghubungi banyak sekali awardee diminta untuk mewawancarai saya secara pribadi.
Salah satunya saya ikut pejuang beasiswa LPDP ini. Saya kirim email kepada pejuang beasiswa. Saya memohon, meminta untuk eh, menginterview saya. Dan alhamdulillah saya mendapat bagian dari interview pada pejuang beasiswa LPDP. Dan pada saat itu juga setelah saya selesai proses interview, saya meminta lagi kepada yang menginterview saya. Saya meminta secara pribadi, saya chat secara pribadi, bolehkah saya untuk interview ulang, mock-up ulang? Boleh. Dan akhirnya saya mock-up ulang bersama uh, Awardi yang tadi mau wawancara saya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kuasai materi. Nah, materi seperti apa? Materi esai. Materi esai harus teman-teman kuasai. Teman-teman pastikan menyampaikan informasi sesuai dengan data yang tercantum dalam berkas isian. Hindari berbohong. Betul, hindari berbohong karena eh, interviewer itu benar-benar tahu kalau ini kita sedang berbohong. Dan saya juga pada saat yang sebelum-sebelumnya juga ternyata setelah saya evaluasi saya juga ada berbohong di dalam interview sebelumnya. Nah, yang terakhir itu tahu diri dan sadar diri. Kenapa tahu diri dan sadar diri? Jangan agar kita dianggap hebat lalu membuat rencana kontribusi di luar nurul. Di luar nurul, dan kita harus ingat bahwa eh, hanya cukup rasional dalam ruang lingkup. Artinya, kita tidak perlu melambung tinggi, kita tidak perlu insecure terhadap eh, orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa, orang-orang yang punya pengalaman yang ya sampai ke luar negeri, yang ke mancanegara, kita tidak perlu. Tapi coba kita lihat di dalam diri kita apa eh, yang pernah kita beri walaupun itu hanya sedikit, gitu kan? Dan itu mendapatkan impact yang luar biasa. Mungkin. Jadi saya sebenarnya pada saat wawancara ada kisah juga. Saya waktu wawancara sebelum saya menikah itu, setelah saya menikah, saya punya suami. Saya ajak suami saya untuk daftar beasiswa LPDP dan beliau lulus duluan. Dan saya berkali-kali daftar lagi dan tidak lulus. Nah, di situ saya insecure. Ternyata memang saya tidak mempunyai pengalaman yang sebegitu hebatnya. Nah, tetapi saya ulangi lagi materi-materi saya susun materi saya itu sesederhana mungkin, tapi mempunyai impact yang bisa dibaca oleh orang lain. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Do, don't. Nah, apa yang perlu teman-teman lakukan dan teman-teman tidak boleh lakukan? Yang pertama itu ada evaluasi niat dan tujuannya. Nah, jangan seperti ini ya. Ada teman saya itu yang, aduh saya mau S3 aja lah, saya nggak mau kerja. Jadi mau langsung S3. Nah, itu sebenarnya boleh, boleh, kan? Secara personal itu boleh, karena alasannya kita nggak mau kerja dulu gitu, mau langsung kuliah. Tapi ketika kita tidak mempunyai tujuan yang jelas, itu untuk kita daftar beasiswa LPDP nanti di esai nanti mungkin kita tidak punya alasan yang kuat kenapa kita harus S3. Padahal kalau kita hanya ingin menjadi seorang dosen cukup dengan S2 kan. Nah, yang kedua itu adalah review essay dan proposal 2 sampai 3 kali atau lebih dari berbagai award. Jadi lakukan untuk melakukan review essay ini pastikan teman-teman eh, meminta awardee atau orang-orang yang profesional dalam bidang teman-teman sendiri. Apalagi yang harus dilakukan yaitu latihan mockup. Penting latihan mockup. Mockup ikut program dari komunitas awardee, termasuk nanti mungkin pejuang LPDP akan mengadakan mockup, dan cari awardee secara mandiri untuk diminta atau membantu mockup. Saya itu sampai mend-DM satu-satu awardee LPDP khususnya yang S3 untuk melakukan mockup bersama saya. Jadi ya benar-benar ya udahlah, walaupun nggak kenal saya follow dulu, terus saya DM, ya direspon alhamdulillah, nggak direspon ya ya sudahlah cari lagi gitu.
Dan benar-benar saya merasakan perjuangan di tahap 5 kemarin. Tahap 5 itu pendaftaran kelima. Yang keempat adalah percaya diri. LPDP nggak melulu untuk orang yang pintar, berprestasi, tapi mencari potensi diri walau kecil tapi berimpact banyak. Jadi kita nggak melulu harus insecure gitu kan, nggak harus, aduh, aku kan nggak punya pengalaman gitu kan, aku kan hanya seperti ini, aku kan hanya gini gitu kan. Sedangkan orang yang daftar itu mungkin orang yang hebat-hebat gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang harus untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Coba evaluasi lagi dalam diri. Siapa tahu ada satu yang mungkin menonjol dalam diri kita yang masih tersimpan. Nah, apa yang tidak perlu teman-teman lakukan, tidak boleh teman-teman lakukan, yaitu menganggap esai proposal hanya sekedar formalitas. Esai itu bukan sesuatu yang formal. Oke, selesai. Esainya selesai. Esainya selesai sesuai dengan permintaan dari LPDP bahwa sampai 2000 kata. Namun ternyata pas substansi kita down. Artinya kita tidak siap untuk memaparkan esai kita. Yang kedua, tidak mengikuti kegiatan mentoring saat persiapan LPDP. Mentoring ini ternyata penting ya. Saya dulu di tahap 1, tahap pendaftaran pertama, 2, 3, dan 4 itu nggak ada itu tahu ada mentoring. Mentoring itu nggak tahu saya. Ternyata semakin ke sini saya tahu ternyata eh, para awardee itu banyak sekali yang dengan senang hati mau mementor teman-teman pejuang beasiswa LPDP. Artinya ini adalah kesempatan buat teman-teman yang lain. Jangan merasa sendiri, jangan merasa, ah udahlah aku bisa gitu. Tapi teman-teman harus eh, meminta, bukan meminta kepada awardee untuk mementor teman-teman secara mungkin secara pribadi atau secara berkelompok juga bisa. Yang keempat itu tidak ada korelasi esai dengan proposal riset dan rencana kontribusi. Nah, mungkin di kalau proposal riset itu kan untuk S3 ya. Nah, di esai juga dan proposal itu harus ada korelasi ya. Korelasinya apa? Baik itu dari kontribusi dan juga penelitian yang nantinya akan dilakukan. Yang keempat, merasa insecure, tidak punya pengalaman prestasi dan lain-lain. Tadi sudah saya jelaskan, tidak boleh insecure, tidak boleh merasa diri kita kecil gitu kan. Tapi ketika kita mempunyai keinginan, besar sekali saya sendiri punya keinginan untuk melanjutkan studi S3. Dari saya lulus S2, saya kerja 1 tahun, saya sudah berniat untuk mendaftar studi S3, saya mendaftar beasiswa LPDP, namun belum lulus, sampai saya sudah menikah, saya punya suami, saya punya anak, dan alhamdulillah lulus. Baru lulus. Dan dari saya yang masih gadis sampai saya sudah punya anak baru lulus. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang sedang hamil, mungkin ada teman-teman yang baru menikah. Jangan berkecil hati atau tidak mempersiapkannya karena keadaan gitu, jangan. Maksimalkan semaksimal maksimal mungkin perjuangan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa LPDP, karena kalau itu sudah rezeki teman-teman, pasti teman-teman akan mendapatkannya. Ini saya membahas sedikit tentang seputar proposal riset. Mungkin di sini ada teman-teman yang sedang S3, yang mau S3 mengenai proposal riset. Nah, proposal riset ini hanya untuk S3 dan ini paling banyak dikulik ketika wawancara. Jadi kita harus mempersiapkannya di bagian administrasi. Apa aja yang nanti akan ditanya gitu ya. Kalau saya sepengalaman saya yang ditanya itu apa yang ditanya itu artinya harus ada di dalam proposal kita ya. Paham apa yang mau kita teliti. Apa maksudnya, tujuannya apa, latar belakangnya apa kok mau meneliti topik ini. Jadi kita paham topik yang ingin kita teliti. Jangan teman-teman meneliti sesuatu mungkin ini udah lama, penelitian seperti sudah lama. Saya ingin penelitian yang sangat terbaru, terbaru sampai informasi itu belum teman-teman kuasai.
Halo Baik. Kak Ayu, Oh ya, main waktunya tinggal 5 menit lagi bisa. oke, baik, Oh, baik. Nah, yang kedua, mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Kalau tidak dilakukan, kenapa? Gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu gap dari penelitian teman-teman. Novelty-nya apa? Manfaat penelitiannya apa? Bagi ilmu pengetahuan apa? Apakah belum ada penelitian lain? Ini harus ada ini di proposal penelitian. Bedanya apa? Kelebihannya apa dengan penelitian yang sudah ada? Nah, ini di bagian metodnya, bagaimana cara kita melakukannya? Apa hanya buku saja di perpustakaan atau akan tenggelam di lab atau jalan-jalan wawancara atau jalan-jalan wawancara orang-orang di lapangan, lalu mengelola data, bagaimana hingga maksud dan tujuannya tercapai. Nah, ini adalah bagian metodnya. Jadi teman-teman harus menguasainya. Yang terakhir itu kita mampu nggak melakukan penelitian ini. Jangan, ya saya ingin melakukan penelitian yang luar biasa gitu kan, tapi kita tidak sadar bahwasannya penelitian seperti ini kita sendiri tidak mampu gitu kan. Nah, mungkin itu saja sharing dari saya, nggak banyak ya, tapi mungkin bisa dapat dipetik dari pengalaman saya yang yang tidak lulus ini dan akhirnya lulus. oh, Bagian evaluasi ini bisa dipetik mungkin, dan saya berharap mungkin pada pejuang beasiswa LPDP untuk memaksimalkan perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan nantinya memberikan kabar baik bagi kami semua bahwasanya teman-teman sudah menjadi bagian dari ORT LPDP. Terima kasih. Eh, di sini saya ada sedikit quotes nih. Usaha usahamu menentukan hasilmu, namun kita tidak boleh larut dalam kecewa jika kegagalan itu hakikatnya adalah hasil yang tertunda. Buktinya saya ini sudah tertunda 4 kali baru gagal baru keterima di kelima. Pastikan kita baik, sudah mengevaluasinya dan kita bersiap untuk kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ayu atas quotes of the day-nya untuk masukan kepada para peserta sehingga setiap peserta bisa bersemangat ya untuk mempersiapkan diri dalam menggapai beasiswa LPDP pada tahun 2024 ini ya. Terima kasih Kak Ayu. Baik, terima